Kejuaraan sepak bola antar negara di benua Afrika mendapatkan sambutan antusias dari masyarakat Kamerun. Dalam wawancara BBC kepada Frederick, seorang penjaga gawang di salah satu klub kota Limbe, tak sabar menanti dua bintang Liverpool, Mohamed Salah dan Sadio Mane, berlaga di rumput hijau. Seperti dendam, rasa penasaran harus dibayar tuntas. Rasa penasaran Frederick berstatus suporter layar kaca Liga Primer Inggris yang hanya bisa menyaksikan duo penyerang The Reds lewat televisi. Dengan gelaran Piala Afrika, ia berkesempatan menonton di stadion kedua idolanya saat tampil di lapangan hijau. Kami orang Kamerun senang sekali dan menyambut orang-orang dari negara lain untuk turnamen hebat ini. Kegirangan Frederick terlihat tak ada keganjilan dalam gelaran 2 tahunan ini. Semua wajah berseri menyambut turnamen ini. Warga lokal berbondong-bondong menjual merchandise dan para tamu membeli sesuai kesukaan dan isi dompetnya. Masih tampak normal. Iya, sebab penonton tidak perlu tahu. Karena bagi penonton, hajatan adalah rejeki nomplok. Dirayakan dengan sukacita, kadangkala sampai lupa daratan hingga cicilan. Terdengar menyenangkan, bukan? Namun siapa sangka gelaran Piala Afrika tahun ini masih dalam bayang-bayang konflik sipil di Kamerun. Setahun sebelum perhelatan Piala Afrika terjadi peristiwa peledakan bom IED di Buea dekat kota Limbe. Bom diledakkan di salah satu universitas yang mengakibatkan 11 mahasiswa luka-luka. IED merupakan alat peledak improvisasi, bom yang dibuat dan ditempatkan di luar tindakan konvensional militer. Bahan pokoknya peledak militer berupa putaran artileri yang dilekatkan pada mekanisme peledakan. Alat ini sering digunakan sebagai bom pinggir jalan dan aksi teror berat atau perang asimetris yang tak lazim oleh para gerilyawan. Alat ini juga digunakan secara masif pimpinan Amerika Serikat dan Afghanistan oleh kelompok milisi sipil setempat dan telah menyebabkan lebih dari 66% korban koalisi Amerika Serikat dalam perang tersebut. Tahun 2020 juga terjadi serangan bom bunuh diri pada Selasa 1 September yang menewaskan 7 warga sipil di tempat pengungsian yang terletak di sebelah utara Kamerun, dekat perbatasan Nigeria. Keamanan setempat memberi keterangan kepada media bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh Boko Haram usai penggerebekan. Tahun 2016 terjadi serangan bom bunuh diri di Kamerun. Insiden itu menewaskan 32 orang dan melukai 65 orang lainnya. Ledakan tersebut terjadi terpisah di pasar serta gerbang kota Bodo, wilayah timur laut Kamerun yang hanya terpisahkan sungai kecil dari Nigeria. Di 2015, 2 serangan bom bunuh diri di ibu kota Kabupaten Kamerun bagian utara, Maroua. Peristiwa tersebut telah menewaskan setidaknya 13 orang. Kamerun diperintah oleh mayoritas penutur bahasa Prancis. Penutur bahasa Inggris mayoritas hidup di bagian selatan. Pemisahan ini sebagai bentuk kepatuhan pada kondominium Prancis-Inggris tahun 1916. Nasib Kamerun tak berubah usai Perang Dunia Kedua dan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saat dikelola oleh Prancis maupun Inggris, kolonialisme masih berlanjut. Kemerdekaan yang diimpikan tercapai oleh negara merdeka Kamerun dengan bahasa utama Prancis dan Kamerun bagian selatan berbahasa Inggris. Pada tanggal 1 Januari 1960, pemisahan teritori dari koloni berdampak segregasi Francophone dan Anglophone. Francophone merujuk pada Frankofoni, mengacu pada komunitas global yang berbahasa Prancis. Frankofoni juga berkaitan dengan sebutan bagi wilayah atau negara yang merupakan bekas jajahan Prancis ataupun yang bukan merupakan bekas jajahan Prancis
jaringan organisasi atau komunikasi baik yang berasal dari pemerintah secara resmi maupun berasal dari publik, negara, atau pihak-pihak komunitas tertentu yang memiliki kedekatan secara politik, bahasa, dan budaya secara erat dengan Prancis. Kamerun berusaha untuk memperbaiki masalah internal dengan mengubah bentuk menjadi Republik Kamerun pada 1972. Naas, bentuk berubah namun keberadaan kekuasaan dan hak prerogatif di tangan eksekutif justru jatuh ke tangan otoritarian. Paul Biya yang kini berusia 84 tahun dan sekarang menjabat presiden di tahun ke-35. Otoritarianisme dipupuk dalam-dalam, tumbuhnya krisis ekonomi, bercabang ke arah pemiskinan penduduk, korupsi, otonomi terbatas masyarakat, dan spionase terhadap separatis minoritas berbahasa Inggris. Percikan berupa kecenderungan untuk hegemoni dan asimilasi di pihak para pemimpin yang berbahasa Prancis membuat beberapa pemimpin Anglophone mendesak perubahan pada konstitusi. Terjadi ketidakpercayaan berujung pada ketegangan, eksklusivitas, serta menurunnya persatuan dan kohesi nasional. Perasaan tersisihkan yang dialami oleh warga Anglophone semakin diperkuat karena defisit infrastruktur di daerahnya, rendahnya keterwakilan warga negaranya dalam pemerintahan. Kecemburuan itu memuncak pada tahun 2016. Anglophone menggugat dengan cara pemogokan oleh pengacara menuntut penerapan apa yang disebut common law pada sistem peradilan Anglo-Saxon dan penggunaan bahasa Inggris di pengadilan. Itu diikuti oleh pemogokan guru atas masalah bahasa yang sama. Sejak demonstrasi yang sebagian besar dilakukan oleh kaum muda telah berubah menjadi semakin politis dan penuh kekerasan. Kasus-kasus pembakaran gedung-gedung publik dan toko-toko telah meningkat. Medio akhir 2017, Gerakan Nasionalis Ambarzonian mengorganisir Front Persatuan Konsorsium Ambarzonia Selatan Kamerun. SCACUF mendeklarasikan kemerdekaan wilayah Anglophone sebagai Ambazonia pada 1 Oktober. Reaksi Biya terhadap protes sangat keras. Dia memberangus pers dan memutus akses internet ke daerah-daerah yang bersangkutan, dengan akibat yang mengerikan bagi perekonomian lokal. Kebrutalan polisi terhadap demonstran yang telah mengakibatkan beberapa kematian memicu kemarahan para pengunjuk rasa. Jika mereka mulai kehilangan kendali, resikonya adalah semua perpecahan itu, agama, daerah, dan etnis, mulai muncul kembali. Biya yang berusia 84 tahun sekarang di tahun ke-35 menjabat. Pemerintah Kamerun secara konsisten menanggapi protes damai dengan kekerasan dan aksi militer, kehilangan dukungan, dan mendorong lebih banyak pemuda untuk mengangkat senjata. Human Rights Watch mendata pasukannya berperilaku tanpa hukuman, menargetkan warga sipil tak bersenjata di wilayah Anglophone, membakar desa, dan menyebabkan lebih dari 700.000 orang melarikan diri ke semak-semak atau tempat lain di negara ini. Puluhan ribu lainnya berada di pengasingan di negara tetangga seperti Nigeria dan sekitarnya. Mengapa otoritas sepak bola Afrika mengizinkan AFCON berlangsung di lingkungan yang tidak aman dan di bawah otoritas pemerintah yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap warganya? Menggelar kompetisi di daerah rawan dapat dilihat dua sisi. Pertama, menyetorkan pemain ke medan perang. Artinya kerusuhan antar sipil di Kamerun yang masih bergejolak akan mempengaruhi keselamatan pemain dan ofisial timnas. Kedua, perhelatan ini dimaksudkan untuk menunjukkan pada halayak bahwa kondisi di Kamerun baik-baik saja. Melalui Piala Afrika 2021, otoritas setempat ingin tampil sebagai penyelenggara yang mengedepankan keamanan dan mampu mengeliminasi isu perang sipil di Kamerun.
Kedua alasan tersebut dapat menjadi pro kontra dalam penentuan tuan rumah Piala Afrika di negara yang sedang berkonflik. Medan perang pernah terjadi di semifinal Piala Afrika 2015 antara Ghana dan Guinea Khatulistiwa, menyusul kerusuhan yang mengakibatkan pertandingan sempat terhenti selama lebih dari 30 menit. Para pemain merunduk, menghindari lemparan botol dari kawasan penonton. Fans Ghana mencari perlindungan di belakang salah satu gawang. Sebuah helikopter masuk ke lapangan dan polisi menggunakan gas air mata untuk mengatasi para supporter yang agresif. Itu bagaikan medan perang, tulis Asosiasi Sepak Bola Ghana di Twitternya, dan menyebut bahwa di dalam stadion telah terjadi tindakan vandalisme yang barbar dan aksi kekerasan tidak beralasan. Membawa sepak bola ke medan perang bisa menimbulkan kesadaran untuk perdamaian, pun melipat gandakan kekerasan karena sentimen yang lama terpendam. Tinggal Kamerun mau membawa kemana arah sepak bolanya.